Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk bertolabul ilmi, bersilaturahmi dengan Ustadz Wahid Rahman, dan semoga pertemuan kali ini membawa manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah, dan insya Allah dengan izin Allah kita akan menjadikan sahabat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah, Bapak Ibu jamaah gratis rekan filah yang dimuliakan Allah. Dua pekan lalu kita sudah membahas kajian kita yaitu di surah, saya jadi kelupaan. Bukankah hari ini kita Oh, janjikan oh ya betul, Ustadz, yang posisi kita di apa namanya menempatkan posisi kita, Ustadz. Baik, saya kelupaan. Maklum udah 60, Ustadz. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita, waktu dan eh, taklim sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhal, Ustadz. Tayyib, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pagi ini Allah anugerahkan kita nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebagaimana janji kemarin, saya akan bicarakan tentang dunia, ya, dan posisi kita di dunia ini, bagaimana kita menempatkan dunia dan akhirat itu. Yang pertama saya ingin mengingatkan dengan satu ayat di dalam Al-Quran, mari kita baca sama-sama, yaitu pada surah 63 dari ayat 9 sampai terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepadamu
salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Tayyib. Allah Ta'ala mengingatkan kita sebenarnya dalam ayat ini pada persoalan kita berada di dunia ini dan ketika kita menguasai dunia. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai, ya kata Allah, harta-harta kalian, kesibukan dunia kita, dan anak-anak kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah. Membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Kata Allah, wa may yaf'al dzalik. Siapa melakukan demikian, faulaika humul khasirun. Maka mereka akan termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa saudara-saudaraku, sahabat, dunia ini sebentar. Ya, dunia ini sangat sesaat. Yang akan abadi buat kita itu adalah akhirat. Bagaimana kita kemudian dilalaikan oleh dunia. Sampai lupa kita akan kewajiban kita mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka akan termasuk orang-orang yang rugi. Begitu sibuknya kita dengan urusan dunia, sampai kita lupa tujuan hidup kita yang sebenarnya. Saya ulangi lagi, begitu asik dan sibuknya kita dengan dunia, satu, sampai kita lupa dengan tujuan hidup kita. Saking kemudian kita sibuknya dengan dunia, sampai kita juga lupa bahwa kita punya tugas hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah. Seperti dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Karena asiknya kita dengan urusan dunia, sampai-sampai kemudian kita lupa bahwa kita punya kewajiban beribadah kepada Allah. Ya ayuhan nas, ya, wahai manusia, kami ciptakan kalian, ya, dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian beribadah kepada Allah. Nah, lalu bagaimana kemudian kita mengingkari, kita melupakan, melalaikan. Nah ini. Lalu kemudian Allah beritahu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, infakkan sebagian rizki ya dunia itu yang telah kami anugerahkan kepada kalian sebelum kematian datang. Jangan sampai menyesal. Nah, ketika kematian datang, kata Allah, baru kemudian kita menyesal dengan berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Jadi kita bilang, ya Allah, seandainya Kau menunda kematianku sebentar lagi saja, maka aku akan bersedekah. Baru dia berjanji. Dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Tapi waktu itu sudah lewat. Ya. Kemudian Allah memberitahu, "Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang telah kalian lakukan. Nah, jadi ini peringatan, ya, peringatan keras sebenarnya buat kita. Jangan sampai kesibukan dunia kita dan dunia yang telah kita dapat berupa harta dan anak-anak kita membuat kita sampai lalai dari mengingat Allah. Sampai lupakan tujuan hidup kita. Sampai lupa bahwa kita punya tugas dalam hidup ini beribadah kepada Allah.
Kata Allah, barang siapa berbuat demikian, maka akan termasuk orang yang merugi. Dan kerugiannya ini dunia dan akhirat. Coba, apakah semua yang kita dapat itu kemudian bisa kita bawa? Tentu tidak. Karena itu kerugian besar buat kita. Dan di dalam ayat yang lain, Allah sampai ingatkan begini. Allah nih ya, yang menyatakan, kematian itu makin dekat. Jatah hidup kita di dunia makin sedikit. Tetapi kenapa kita sudah tahu bahwa jatah hidup kita makin sedikit, kematian kita makin dekat? Kok dalam hidup ini sampai kita lupa loh bahwa nanti ada akhirat. Dan ini peringatan keras dari Allah. Jangan sampai karena asiknya kejar dunia, ya, meraih dunia, dan ketika dunia sudah diraih, membuat kita itu lupa. Coba buka Al-Quran, surat 21 ayat 1. Iqtaroba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatim mu'ridun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Sungguh telah makin dekat bagi manusia. Apa yang dekat? Hari perhitungan amal. Artinya begini. Ini kita sudah berada di bulan Muharram, di tahun baru Islam. Artinya kenapa? Oh, kalau begitu, waktu ini terus berlalu, waktu kita makin sedikit, mati kita makin dekat. Tetapi kenapa, kata Allah, kok manusia tetap dalam keadaan lalai dengan urusan dunia ini dan lupa akan akhirat? Asyik kita dengan dunia ini. Karena yang kita pikirkan cuma dunia. Padahal begitu singkatnya di dunia, ya, dan akhirat itu yang abadi. Ingat, sahabat-sahabat, makin dikejar dunia, afwan ya, kita makin nggak pernah merasa cukup. Makin asik kita dengan urusan dunia, makin tidak akan pernah cukup kita akan dunia. Apalagi kemudian sampai dalam hidup ini kita lupa ibadah. Yang kita kejar dunia, makin, mohon maaf ya, dunia itu membuat kita tidak akan pernah puas. Ada satu hadis qudsi. Ini firman Allah ya. Allah yang berfirman. Karena ini hadis qudsi. Renungkan baik-baik. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi. Ya ibna Adam, kata Allah, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati. Ini Allah yang berfirman. Luangkan waktumu beribadah kepadaku. Allah cuma bilang luangkan. Jangan habiskan waktumu di dunia ini hanya untuk urusan dunia. Bahwa kita punya kewajiban. Kita punya tugas dalam hidup ini beribadah. Karena itu kata Allah, wahai anak Adam, luangkan waktumu beribadah kepadaku. Maka akan kujadikan dadamu itu akan merasa cukup dengan urusan dunia. Dan aku tutupi engkau dari kekurangan. Berarti jalan keluarnya agar kita tidak rakus, ya, agar kita bisa qanaah dan menerima apa yang diberikan oleh Allah. Ayo, perbaiki ibadah kita. Karena Allah yang bilang, luangkan waktumu beribadah kepadaku, maka kujadikan dadamu itu cukup dengan urusan dunia. Dan akan kubuat engkau ditutupi dari kekurangan.
Ya kita cari tentu dunia karena ini kewajiban kita. Tapi luangkan ada waktu kita untuk beribadah. Sehingga kalau itu kemudian kita lakukan, maka nanti Allah buat kita ini bisa cukup dengan urusan dunia. Karena cukup itu bukan urusan banyak. Tapi cukup itu adalah urusan hati. Mau menerima atau tidak. Karena itu Rasul pernah mengatakan, Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafsi. Kaya itu, cukup itu, bukan karena banyaknya harta yang kita punya. Tapi cukup atau kaya itu adalah hati. Seberapapun kalau hati kita bisa menerima, kaya kita. Cukup kita. Sebanyak apapun yang kita terima, kalau hati kita tidak mau menerima, maka miskin kita. Kita nggak pernah merasa cukup. Karena itu Allah mengatakan, wa illa taf'al. Jika dalam hidup ini, kamu tidak ada waktu, kata Allah, untuk beribadah. Habis seluruhnya hanya untuk kesibukan dunia. Mala'tu yadaika syughlan. Kata Allah, makin kubuat engkau sibuk dengan urusan dunia. Jadi makin kita tidak ada waktu beribadah, maka makin dibuat sibuk kita dengan urusan dunia. Ini unik ya. Jadi makin kita tidak ada waktu beribadah, maka makin Allah buat kita sibuk dengan urusan dunia. Dan uniknya, walam asuta faqra. Makin sibuk dengan dunia, makin kita nggak pernah cukup seberapapun yang kita raih. Jadi sekali lagi, ini jalan keluar. Kata Allah, hai anak Adam, manusia, luangkan dong waktumu beribadah kepadaku. Maka nanti kujadikan engkau itu cukup dengan urusan dunia. Dan aku tutupi engkau dari kekurangan. Karena orang tuh kalau asik beribadah, dia qanaah. Tapi jika engkau tidak ada waktu untuk beribadah, maka makin dibuat sibuk dengan urusan dunia, dan makin sibuk dengan dunia, makin kita nggak pernah cukup. Nah, inilah saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya, ayo deh, kita punya tugas loh dalam hidup ini, beribadah. Lakukan. Ibadah itu akan membuat kita tadi merasa cukup. Karena itu dalam ayat yang lain, Allah tuh bilang begini, kalau engkau asik beribadah, maksudnya luangkan waktumu beribadah, nanti hidup kita dibuat nyaman oleh Allah. Kan banyak orang ini tidak nyaman hidupnya. Padahal uangnya banyak, ya, bahkan hidupnya menjadi kacau gitu. Karena ibadahnya nggak beres. Sehingga tidak ada kedamaian dalam hatinya. Ketika kedamaian itu hilang dalam hatinya, dalam hidup ini berantakan. Coba renungkan satu ayat. Asik kita beribadah kepada Allah. Allah janjikan, Allah kasih hidup yang baik, dan nanti di akhirat jauh lebih baik Allah kasih. Buka surat 16. Ya, surat 16 ayat ke 97. Man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, coba renungkan baik-baik. Kata Allah, barang siapa beramal soleh. Amal soleh ini ritual maupun sosial ya. Laki-laki maupun perempuan. Dan dalam keadaan beriman, janji Allah. Allah nggak mungkin ingkar dengan janjinya. Maka kami anugerahkan ya kehidupan yang baik. Kan hidup tuh kita tidak minta uang banyak. Harta berlimpah. Enggak. Kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik Allah anugerahkan
ya. Kalau kita hidup ini tidak hanya habis dengan urusan dunia, tetapi kata Allah, ya, dengan beramal saleh. Bahwa kita punya tugas hidup ini. Dan nanti di akhirat Allah berjanji, kami balas di akhirat dengan yang lebih baik daripada yang kita terima di dunia. Nah, saudara-saudaraku, coba kemarin kan saya sempat mengatakan, kenapa sih orang korupsi itu? Apa uangnya enggak banyak? Nggak ada orang yang korupsi itu miskin. Mohon maaf ya, semua yang korupsi itu kaya. Kenapa dia bisa korupsi? Karena nggak pernah merasa cukup. Kurang terus. Pertanyaannya kenapa dirinya nggak terbentuk menjadi ngerasa cukup? Ibadahnya kacau. Karena yang dikejar hanya dunia, dunia, dunia. Dia menganggap dunia itu segalanya. Itulah kemudian membuat hidupnya berantakan. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Jika dunia terus yang kita kejar, ya, mohon maaf ya, Imam Ibnu Qayyim tuh pernah bilang begini. Dalam kitab beliau ini ulama luar biasa hatinya tajam. Karena terlihat dari tulisan-tulisan beliau. Kata beliau nih, muhibbud dunya, para pencinta dunia, la yanfaku min thalathin. Dia tidak akan pernah terlepas dari tiga hal. Para pencinta dunia itu tidak akan pernah terlepas dari tiga hal. Saya tidak sedang menyampaikan bahwa kita tidak mencari dunia, itu harus. Oleh karena itu perintah Quran dan kewajiban kita untuk memberi nafkah kepada orang tua, istri, dan anak-anak kita. Tetapi tidak menjadikan dunia segalanya. Karena seberapa pun yang kita punya, kita nggak pernah cukup kok. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, muhibbud dunia. Wahai para pencinta dunia itu, la yanfaku min salasin. Tidak akan pernah lepas dari tiga hal. Dari apa itu? Hamun lazimun. Kegelisahan yang terus menerus. Gelisah takut tidak dapat. Setelah dapat gelisah takut hilang. Takut ketahuan. Dan seterusnya. Itu para pencinta dunia. Tidak membuat nyaman kok. Banyaknya dunia itu. Enggak. Banyak kok orang-orang yang hartanya luar biasa. Tapi nggak pernah tenang. Karena ketenangan itu diraihnya dengan kekuatan iman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman tuh hatinya tenang dengan mengingat Allah. Seperti tadi, kehidupan baik itu akan diraih di saat kita menyempatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, beramal saleh. Kalau hanya sekedar dunia, 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 dia akan gelisah yang terus-menerus. Gak ada rasa nyaman. Bayangkan ya, tak nyaman tinggal di rumah mewah, tak tenang dalam kendaraan yang mewah. Nah, ini kan repot. Memang orang melihat dari luar seolah-olah bahagia. Ya, belum tentu, ikhwah. Kalau dia menjadi pencinta dunia ya. Lalu yang kedua, wa ta'abun daimun. Lelahnya itu tidak berujung. Capeknya tidak berujung. Nah, habis waktunya. Bahkan sampai di tempat tidurnya saja. Dunia yang difikirkan. Bahkan sholat saja ingat Allahnya sedikit. Karena dunia terus yang difikirkan. Dan orang seperti ini biasanya karena terlalu asik melihat ke atas. Tidak mau bersyukur dengan apa yang ada. Karena itu Rasul pernah mengatakan, jangan pernah engkau melihat urusan dunia ke atas.
Karena itu membuat engkau tidak akan pernah cukup dan membuat engkau merasa sedikit apa yang Allah kasih. Tapi lihatlah dunia itu ke bawah, kamu akan rasa besar dan banyak yang Allah berikan. Sehingga rasa syukur itu akan muncul. Nah, kembali saudara-saudaraku, lelah, capek. Jadi para pencinta dunia itu wa ta'abun daimun, lelahnya tak berujung. Capek terus. Ya. Nah, ketika capek pun dia nggak ngerti bagaimana cara menghentikannya. Saya sering bilang, ada lelah yang tidak bisa diatasi dengan istirahat. Tetapi lelah itu hanya bisa diatasi dengan apa? Mendekat kepada Allah. Sebab yang lelah itu bukan fisiknya, tapi batinnya. Ada lelah yang tidak selesai dengan istirahat. Tapi lelah itu hanya bisa selesai dengan mendekat kepada Allah. Sebab yang lelah bukan hanya fisik, tapi batinnya. Nah kemudian saudara-saudaraku, kata Imam Ibnu Qayyim, pencinta dunia tak akan lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah kegelisahan yang tak ada ujung. Yang kedua, lelah yang tak bertepi. Yang ketiga adalah wahasratun la tanqadi, penyesalan yang tidak pernah berhenti. Bahkan penyesalannya itu sampai nanti kita di akhir. Mari kita belajar. Mungkin kita melihat saudara kita, sahabat kita, teman kita, atau orang yang kita tidak kenal, yang hartanya banyak sekali. Saat meninggal, apakah itu dibawa? Apakah itu jadi bekal? Demi Allah, tidak. Inilah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ya, pada surah ke-11 ayat 15 sampai 16. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Coba renungkan baik-baik ayat ini. Ini penting untuk kita pahami. Kata Allah, barang siapa hanya menginginkan kehidupan dunia, kami berikan, kata Allah, sesuai apa yang mereka usahakan di dunia, baik dengan cara halal maupun haram. Allah berikan. Dan mereka di dunia sama sekali tidak akan dirugikan oleh Allah. Dikasih. Sesuai apa yang mereka lakukan. Mau caranya haram, mau tidak, mau korupsi, mau tidak. Allah kasih. Tapi coba lihat. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu apapun di akhirat nanti. Dan sia-sialah di akhirat apa yang telah mereka lakukan dengan capek lelah di dunia itu. Bukan hanya sia-sia dan sirnalah apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Demi Allah tidak ada gunanya sama sekali kelak di akhirat. Sama sekali tidak ada gunanya. Itukah yang kita mau lakukan? Sampai kita halalkan segala cara untuk mendapat dunia itu. Sampai kita tidak peduli
bahwa kita akan mati. Tidak peduli ketika mencari haram atau halal, menyakiti orang atau tidak, hak orang atau tidak, punya negara atau tidak. Itukah yang mau kita lakukan? Coba belajar kita berpikir, merenung. Saudara kita, sahabat kita, teman kita, atau orang-orang yang kita dengar kaya luar biasa. Ketika mati, apa yang dibawa? Ataukah dunia itu ada yang Ya, dibawa? ya, minggu ini. Tidak. Wah, mereka. Harapan kita bukan dunia itu. Kelak. Bukan. Demi Allah bukan. Harapan kita itu amal yang kita lakukan. Sekali lagi tolong buka Quran surat 18 ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Coba perhatikan. Harta yang kita banggakan, capek, lelah kita cari. Dan anak-anak hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Sedangkan amal soleh yang terus-menerus kita lakukan, baik amal soleh itu berupa ibadah ritual maupun amal soleh sosial, yang terus-menerus tak ada bosan kita lakukan, itu sebaik-baik pahala di sisi Tuhan kita, di sisi Robmu. Dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan buat kita. Bukan dunia. Bukan dunia. Lalu kenapa? Kok bisa kita menghalalkan segala cara untuk dapat dunia itu? Padahal kata Rasulullah SAW, Wallahi, bahkan Nabi mengawalinya dengan sumpah. Wallahi kata Nabi, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababah fil yam falyandur bima yarji. Kata Nabi, demi Allah, kata Nabi, ya, demi Allah. Tidaklah dunia itu dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah seorang di antara kalian meletakkan jari-jarinya atau memasukkan jari ini ke dalam laut. Lalu kau angkat, maka air yang menetes dari jarimu itu adalah kehidupan dunia, sedangkan air yang terhampar di lautan itu adalah kehidupan akhir. Lalu bagaimana? Kita lupa dengan akhirat karena asiknya kita di dunia. Coba renungkan satu ayat pada surat 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Coba perhatikan baik-baik. Kata Allah, ya, kehidupan dunia hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Seandainya engkau mengetahui dan semua yang dijanjikan oleh Allah di akhirat itu adalah kebenaran. Bahwa nanti ada alam mahsyar, ada siksa kubur, ada azab. Itu semua kebenaran. Ini bukan fiksi. Bukan hayalan, bukan cerita. Janji Allah itu benar. Bahwa nanti di hari kiamat orang tidak peduli dengan saudaranya. Dunia tidak membantu. Semuanya adalah kebenaran. Coba direnungkan dengan baik. Agar kita kemudian tidak habis hidup kita hanya untuk dunia, dunia, dunia.
Coba buka surat Luqman ayat 33, surat 31 ayat 33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah. Nah, kata Allah, hai orang-orang yang, hai manusia, ya ayuhan nas, bertakwalah kepada Rabbmu, lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dan takutlah engkau suatu hari yang pada hari itu di akhirat seorang bapak tidak bisa menolong anaknya dan seorang anak tidak pula dapat menolong bapaknya sedikit pun. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah ini adalah benar. Ini bukan fiksi. Karena itu fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai kehidupan dunia ini memperdayakan kalian. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah setan penipu memperdayakan kamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti keinginan dunia nggak pernah habis. Karena memang dunia ini indah. Dunia ini punya daya tarik. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, hadis dari Abdullah bin Amr, Ad-dunya hulwatun khadiratun, faman akhadaha bihaqqiha barakallahu lah fiha, wa rubba mutakhawwidun fima ishtahat nafsuhu laysa lahu yawmal qiyamati illa an-nar. Kata Nabi, dunia adalah sesuatu yang manis lagi indah. Siapa yang mengambilnya dengan haknya, maka Allah memberkahinya untuknya. Kalau kita mengambil dunia dengan hak kita, bekerja dengan baik, mengambil hak kita bukan hak orang lain, ya, dengan keringat kita, maka Allah akan memberkahi untuknya. Tapi kemudian betapa banyak orang yang menyelami apa yang diinginkan nafsunya, namun ia tidak mendapatkan pada hari kiamat kecuali neraka. Sampai Rasul mengatakan, Allah berfirman, orang yang hidupnya di dunia ini dikuasai oleh keinginan dunia, yang ada di benaknya hanya dunia, 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 dunia. Coba renungkan, berkali-kali Anda sampaikan ini. Betapa nilai manusia itu di mata Allah. Hancur, sehancur-hancurnya. Tidak ada nilai sama sekali. Coba renungkan Al-Quran. Pada surat ke-7, ayat ke-176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi. Nggak sampai habis ya Ustaz? Ya, saya sampai Ya. ya, saya intahmil alaihi yalhath au tatruhu yalhath. Ya, sampai situ saja, nggak apa-apa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Nah, kata Allah, sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajat manusia itu. Dengan apa? Hidup dengan ayat-ayatnya. Hidup dengan Quran. Pasti mulia. Tetapi manusia lebih cenderung kepada dunia. Dunia, dunia, dunia. Dan mengikuti keinginannya yang rendah. Hawa nafsunya yang dituruti. Maka Allah bilang, perumpamannya seperti anjing. Dihalau atau tidak dihalau, dia tetap menjulurkan lidahnya. Maka pencinta dunia nggak akan peduli
hak orang lain atau tidak, nyolong atau tidak, korupsi atau tidak. Nggak peduli. Yang penting dia dapat. Itulah dunia. Kenapa itu terus dilakukan? Karena nggak ngerti seolah-olah hidup di dunia ini selama-lamanya. Padahal kita tahu bahwa kita ini punya waktu dalam hidup. Tak selama-lamanya. Dan ketika waktu itu datang, maka selesailah. Coba buka. Saya berkali-kali menyampaikan ini. Betapa singkatnya hidup kita di dunia. Dan betapa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Yang pastinya melebihi kepastian terbitnya matahari pada esok pagi. Coba renungkan Quran. Pada surah 23 ayat 112 sampai 115. Kemudian teruskan dengan 62 ayat 8. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. Silakan. Ya Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Nah, kita di dunia sebentar. Tapi kita nggak tahu memang. Ya, karena itu tadi Ana bilang teruskan dengan Quran surat 62 ayat ke-8. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Baik, saya simpulkan ya agar kita bisa mengetahui dan menempatkan dunia ini dengan benar. Ya, mudah-mudahan kesimpulan yang saya sampaikan ini dari apa yang saya sampaikan dari awal tadi bisa membuat kita memahami tentang dunia itu dengan benar. Ya, sehingga kita nanti dalam hidup ini tidak menjadikan dunia itu segala-galanya. Ya, tetapi kemudian nanti menjadikan dunia ini media untuk membuat kita bahagia di akhirat. Saya ulangi, menjadikan dunia ini media kita untuk bahagia kita kelak di akhirat. Sebagaimana misalnya Allah sampaikan di dalam Al-Quran pada surah ke-28 ayat 77. وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah menyuruh kita carilah pahala negeri akhirat. Kebahagiaan negeri akhirat. Dengan apa? Dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Jadi, ayo kita jadikan semua yang Allah kasih kepada kita, ya harta, ya jabatan, ya sehat, ya ilmu, semua untuk bahagia kita di akhirat. Nah, dunia, kata Allah, jangan lupakan bagianmu di dunia. Ada bagiannya, cuma hanya jangan lupa saja. Ya, jangan lupa. Dan janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi ini. Karena Allah tidak suka orang-orang yang membuat kerusakan. Baik, kesimpulannya begini, sahabat, saudara-saudaraku. Ya, yang pertama adalah, ini kesimpulan dari apa yang saya sampaikan.
ada sekitar 10 kesimpulan lah ya. Yang pertama, yuk kita pahami dunia itu ternyata sementara. Ya, dunia itu sementara. Dunia tidak lama. Ya, ini dulu pahami. Dalilnya tadi surat 23 112 sampai 115. Surat 31 ayat 34. Ya, kemudian surat 7 ayat 34. Surat 62 ayat 8. Ya, kemudian surat 63 ayat 11. Itu dalilnya. Saya ulangi ya, dunia ini sementara. Kita tak hidup selamanya. Tadi Anda sampaikan sesuatu yang pasti terjadi, melebihi pastinya dari terbitnya matahari esok pagi adalah kematian. Ya, tolong direnungkan tadi surat berapa? 23 ayat 112 sampai 115. Kemudian surat 7 ayat 34, surat 31 ayat 34, kemudian surat 62 ayat 8, kemudian surat 63 ayat 11. Ini kesimpulan pertama. Ya, dunia sebentar, kematian itu pasti. Saya ulangi, dunia sementara, kematian itu pasti. Yang kedua, kesimpulannya adalah dunia ini memberatkan kita nanti di akhir. Dunia ini memberatkan kita di akhir. Dalil yang pertama adalah Rasulullah SAW menyampaikan, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba." Tak akan pernah bergeming kaki manusia nanti di akhirat sampai ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah an malihi, tentang hartanya. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana saja dunia itu kau dapatkan? Semua yang kita dapatkan ditanya oleh Allah. Dari mana semua itu kau dapatkan? Dan kemana engkau belanjakan? Karena itu dunia ini sangat amat memberatkan buat kita. Saya seringkali memberi analogi. Saya, Pak Sigit, kemudian Ibu Nani, kita pergi ke supermarket. Bu Nani uangnya sangat banyak. Pak Sigit banyak. Saya tidak ada uang. Biasanya orang kalau uangnya banyak, mohon maaf, belanjanya itu bukan berdasarkan kebutuhan, tapi keinginan. Sehingga trolinya penuh. Nah, ketika di kasir itu lama sekali dihisapnya. Begitu juga nanti di akhir. Nah, jadi dunia itu sangat memberatkan kita nanti di akhir. Ya. Makanya kenapa sahabat Abdurrahman bin Auf yang sangat amat kaya pernah bercita-cita ingin jadi miskin. Walaupun kemudian beliau tidak jadi miskin. Ya, karena apa? Pertanggungjawaban akhirat akan dunia kita ini sangat berat. Kemudian yang ketiga kesimpulannya adalah dunia ini menghancurkan. Dunia ini menghancurkan. Karena itu Nabi pernah mengingatkan, "Wallahi, mal faqra akhsha alaikum, walakinni akhsha alaikum an tubsatad dunya kama busitat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum." Demi Allah, kata Nabi, bukan miskin yang kutakutkan dari kalian. Tapi yang paling kutakutkan dari kalian ketika dunia ini dibentangkan kepada kalian beserta keindahannya. Lalu kalian berlomba-lomba untuk meraihnya. Sebagaimana orang dulu berlomba-lomba untuk meraih dunia itu. Dan kemudian dunia itu menghancurkan kalian. Sebagaimana orang dulu dihancurkan oleh dunia. Nah, inilah ya akhwat. Bahkan dunia ini, kesimpulan keempatnya, adalah sesuatu yang paling Nabi khawatirkan. Dunia ini sesuatu yang paling Nabi khawatirkan. Pernah satu ketika hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbar. Satu waktu Nabi duduk di atas mimbar. Wa jalasna haulah. Dan kami semua duduk mengelilingi Nabi. Faqal, tiba-tiba Nabi mengatakan, Inna mimma akhafu alaikum min ba'di. Sungguh yang paling aku takutkan dari kalian sepeninggal aku kelak nanti. Ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Ketika dunia ini beserta keindahannya dibuka kepada kalian. Jadi Nabi mengatakan, sesuatu yang paling aku khawatirkan dari kalian sepeninggal aku kelak adalah ketika dunia beserta keindahannya ini kemudian dibentangkan kepada kalian. Jadi ternyata memang dunia ini sesuatu yang paling Nabi khawatirkan dari diri kita. Nah kemudian ikhwani wa ikhwati fillah, dunia itu tidak kekal. Ini kesimpulan selanjutnya. Dunia itu tidak kekal. Kata Nabi, yatba'ul mayyit salasatun. Yang ikut mayat ke kubur itu ada 3. Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u ithnan. Kemudian 2 itu kembali. Wa yabqa wahid. Yang kekal hanya 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang kembali adalah keluarga dan harta. Dia tidak akan menemani kita di kubur. Wa yabqa amaluhu, dan yang kekal menemani kita di kubur adalah amal kita. Muttafaqun alaih. Karena itu adalah kebodohan luar biasa jika kita tidak mau mengumpulkan amal. Sebab amal itu yang kekal. Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Kesimpulan selanjutnya, dunia ini bisa melalaikan kita. Karena itu ingat tentang kedudukan dunia. Sehingga tidak membuat kita lalai dengan urusan dunia. Ayatnya tadi Ana sudah sampaikan ya. Di awal pada surat 35 ayat kelima. Yang terakhir, bukan yang terakhir. Dunia itu akan pergi. Dunia itu akan pergi. Kata sahabat Ali, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia itu akan pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah. Sedangkan akhirat akan datang jemput kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Masing-masing keduanya itu punya budak. Wa kunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian budaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan pernah jadi budak dunia. Kenapa? Fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini kita yang di dunia ini yang ada hanya kesempatan amal. Tidak ada pertanggungjawaban. Wa ghadan, dan nanti di akhirat hisabun wala amala. Yang tersisa hanyalah pertanggungjawaban di mana kesempatan amal sudah tidak ada lagi. Kesimpulan selanjutnya, dunia takkan pernah membuat kita puas. Dunia takkan pernah membuat kita puas. Tolong ini direnungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, "Ma bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal." 2 ekor serigala lapar dilepas di sekumpulan kambing, itu tidak akan lebih merusak dan membahayakan daripada manusia yang rakus terhadap dunia. Manusia yang rakus terhadap dunia itu akan membahayakan dan jauh lebih merusak daripada 2 serigala lapar yang dilepas di sekumpulan kambing. Ikhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya, saya sudah sampaikan tentang kedudukan dunia, ya, agar kita kemudian nanti tidak dikuasai oleh dunia dan cara berpikir kita tidak hanya dunia. Seperti orang-orang mengatakan, kalau nggak ada uangnya, saya tidak akan pergi. Nabi mengatakan, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu mendapat fitnah, dan fitnah umatku adalah harta, adalah dunia, adalah harta. Nah, kita sudah tahu ini semua. Yuk kita posisikan dunia ini dengan benar. Baik, sudah jam 6.31. Fadhal. Ya. Baiklah Ustadz, terima kasih banyak atas pencerahan dan juga ilmu yang disampaikan pada kita semua.
Baiklah, kita mungkin menuju ke pertanyaan. Saya lihat di chat ada satu pertanyaan, Ustadz. Mungkin saya bacakan dulu. Pertanyaan dari Pak Arsyad. Eh, Mohon pencerahannya Ustadz tentang dunia itu hanya senda gurau dan permainan. Bukankah amalan dan ibadah dunia itu sangat menentukan kehidupan kita di akhirat? Bisa diberikan contoh kegiatan yang termasuk senda gurau dan permainan itu, Ustaz? Taib, ikhwani wa ikhwati fillah. Dunia itu lahwun. Lahwun itu senda gurau. Saya tanya, senda gurau itu mengasihkan atau tidak? Mengasihkan, Ustaz. Itulah dunia. Senda gurau itu lama atau sebentar? Sebentar. Sesaat, itulah dunia. Itulah dunia. Dunia itu mengasihkan. Dunia itu membuat lupa. Itulah senda gurau. Kemudian permainan. Saya mau tanya, permainan itu membuat kita lupa. Permainan itu ada aturannya. Tidak ada permainan yang tidak ada aturannya. Begitulah hidup di dunia. Dunia itu seperti permainan, membuat kita suka lupa. Orang kalau sudah bermain, ya lupa. Yang kedua, setiap permainan ada aturannya. Begitu hidup ini ada aturannya. Apa aturannya? Al-Quran dan hadis. Tak mungkin kita hidup semau kita. Hidup ada aturannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Seperti permainan. Nggak ada permainan yang tidak ada aturannya. Kalau mau main tidak ikut aturan, ya didiskualifikasi. Mau kita didiskualifikasi dari dunia. Ya, dunia ini ada aturan. Wallahu a'lam. Ada buku Oke. bagus. Ini Hmm. saya ingin ingatkan dulu sebentar ya. Yes, Ustaz. Saya baru baca buku, Pak. Ada terjemahannya keren. 40 cara jitu merubah masalah menjadi anugerah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Keren banget. Bisa dibeli, nanti dimiliki baca masing-masing. Karya siapa, Ustaz? Syekh Abdul Qasim. Ya. Abdul Malik Al-Qasim. Syekh Abdul Malik Al-Qasim. Ini saya lagi cari buku aslinya. Ini saya ketemu terjemah. 40 cara jitu merubah masalah menjadi anugerah. Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kenapa saya bilang bagus? Saya sudah baca 2 kali ini. Ya kan baca gini sebentar saja ini. Ya, indah betul. Baik, wallahu a'lam. Oke, insya Allah nanti mungkin kami infokan ke teman-teman. Siapa tahu nanti di online ada. Oke, baiklah. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, silahkan dibuka mikrofonnya atau bisa dituliskan di chat. Kalau tidak ada, satu dari saya, Ustadz. Baik. Kalau misalkan pada posisi kita Ustadz yang sudah over 60 ini Ustadz, kadang-kadang mungkin apa ya, ini mungkin Pak saya Ustadz, kenikmatan dunia sudah mulai dikurangi oleh Allah mungkin Ustadz ya. Jadi kayak misalkan kita ada pantangan karena penyakit, kemudian kesehatan fisik dan juga ketertarikan kepada apa namanya kayak hiburan, mall dan segala macam mungkin sudah berkurang Ustadz. Yang sering kita takutkan adalah justru masa tua kami, Ustaz. Jadi saya nggak tahu apakah ini juga salah. Kita kadang-kadang mengkhawatirkan apakah nanti masa tua kami itu bisa mandiri, bisa apa namanya tidak merepotkan orang dan sebagainya, Ustaz. Jadi ketakutan seperti itu bagaimana Ustaz cara menghilangkan dan juga menetralisir, Ustaz? Sebelum cerita soal ketakutannya, saya ingin sampaikan dulu. Apakah tadi oversight? Saya ingin ingatkan dulu begini. Al-amrad wal auja kulluha baridul maut wa rusulul maut. Penyakit-penyakit yang mulai menghinggapi kita dan menurunnya fungsi-fungsi tubuh kita. Seluruhnya itu kata Nabi adalah pengantar kematian. Dan seluruhnya itu adalah utusan kematian. Nah, itu dulu kita renungkan. Jadi artinya bahwa kita makin tua ini mestinya makin banyak ingat akhirat. Bukan lagi urusan dunia terus-menerus ya. Ya. Bahwa itu adalah pengantar kematian dan pengingat kematian. Memang saya jangankan ya sudah 60, saya ini belum 60, Pak. Sebelum ya, habis sedikit lagi. Wang kemarin tuh habis kajian di Green Pramuka itu. Wan jalan sih dia ya.
kepleset tuh. Jadi akhirnya sampai sekarang nih jadi jalannya ngesok ya. Jalannya gak bener. Iya, inilah apa namanya umur ya, bahwa makin mulai banyak berkurang. Nah, kemudian rasa takut tadi saya ingin sampaikan yang pertama. Kalau Bapak masih ingat, teman-teman masih ingat penyakit baru yang sering banyak menimpa orang hari ini itu apa? Yaitu al-hazan wal-ham. Itu penyakit yang paling banyak menimpa orang di akhir-akhir ini. Yang pertama adalah al-hazan, yang kedua al-ham. Al-hazan itu selalu apa ya, meratap dengan kejadian masa lalunya. Padahal itu tidak boleh diratapi. Orang sering bilang begini, coba ya dulu nggak saya begini, nggak begini, mungkin nggak terjadi. Tidak boleh. Kata Nabi, "Idza asabaka syai'un fala taqul law anni kana fa'altu kadza wa kadza walakin qul qadarallahu ma syaa fa'ala fa inna lau taftahu amal syaitan." Jika engkau ditimpa satu hal yang tidak engkau sukai pada masa lalumu atau hari ini, jangan pernah kau berkata, coba saya tidak begini, coba begini, mungkin ini tidak terjadi. Tapi katakanlah ini qadar Allah, takdirnya Allah. Jadi masa lampau itu adalah takdir Allah, cukup untuk jadi pelajaran kita di masa yang akan datang. Sudah selesai. Nah, kemudian yang kedua, seperti tadi pasti kita tanyakan. Yang kedua, orang tuh banyak dilanda penyakit alham. Khawatir dengan masa depan. Khawatir dengan keadaan nanti. Aneh memang. Belum terjadi kita sudah pikirkan. Yang difikirkan negatif lagi. Coba bagaimana itu? Sesuatu yang belum terjadi difikirkan hari ini dan yang difikirkan negatif. Kenapa nggak mikirnya positif? Bukankah kita disuruh husnudzon? Berbaik sangka. Kenapa kita suudzon? Bukankah di saat Anda berpikir negatif, hal negatiflah yang akan terjadi? Bukankah kalau kita selalu berpikir positif, hal positiflah yang akan terjadi? Tugas kita itu hanya berusaha sekuat tenaga. Lalu kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kesehatan dan kita bisa berdiri di atas kaki kita. Selebihnya apa? Pasrahkan kepada Allah. Hidupnya nyaman. Padahal sekarang sehat karena selalu khawatir dengan masa depannya. Lalu suudzon kepada Allah. Ya akhirnya dengan pikirannya itu menjadi sakit. Ayo berpikir positif. Tugas kita hanya usaha. Tugas kita hanya doa. Selebihnya urusan Allah. Urusan Allah. Tolong jangan mikir sesuatu yang belum terjadi. Udah gitu mikirnya negatif lagi. Masya Allah. Yang seharusnya tidak sakit jadi sakit. Karena kepikiran terus. Dan sesuatu yang belum terjadi lagi. Mohon maaf lahir batin loh. Kalau misalkan cara berpikirnya ini Ustaz, bukan saya mendebat Ustaz, untuk persiapan Ustaz, katakanlah misalkan, oh nanti saya di masa tua ini saya harus punya tabungan katakanlah, agar nggak merepotkan anak, kemudian bisa bersedekah, kemudian lebih konsentrasi ke ibadah dan sebagainya. Hal seperti itu menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Itu kan tadi Quran, surat 28 ayat 77. Cari dunia untuk bahagia akhirat. Iya. Dan tidak ingin ngerepotin orang. Itu kan keren. Dalam bahasa Al-Quran itu, bahasanya tuh gini. Lihatlah harimu ke depan. Kan gitu kan. Wal tandur yaumal ghad. Perhatikanlah di hari esok. Ya, jadi orang Islam memang harus punya perhatian persoalan itu. Makanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ingin memberikan seluruh hartanya ketika beliau sakit keras, Nabi larang. Lalu Nabi mengatakan, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berharta, jauh lebih baik jika kau tinggalkan dalam keadaan meminta-minta. Jadi itu bukan perkara salah. Itu Oke, perkara keren dalam Islam. ya, Baik. ya. Ya. Allah Makasih a'lam. Ustaz. Ya, makasih Ustaz. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Aryawan Eko. Alhamdulillah banyak banget kami dapat hikmah hari ini. Ustadz, mohon apa amalan doa agar kita selalu menjadi lebih baik sebagai Muslim? Masya Allah. Yang pertama saya ingin mengatakan dulu. Yang pertama kita berdoa. Ini yang pertama. Agar iman itu tetap ada pada diri kita. Itu dulu. Karena iman melekat pada diri kita, insya Allah kebaikan yang akan terjadi. Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-bolakkan hati,
tetapkan hati kami dalam agamamu. Yang kedua, kita memohon kepada Allah di saat Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita dan kita hidup baik, agar petunjuk itu tidak hilang. Doanya yang diajarkan Nabi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan pernah kau palingkan hati kami setelah engkau memberinya petunjuk kepada hati kami. Gitu ya. Nah, itu dulu, doa itu dulu. Karena kalau iman itu melekat, lalu kemudian petunjuk itu terus ada, hidup kita nyaman, hidup kita bahagia, petunjuk melekat, maka kita diproteksi oleh Allah. Apalagi kalau ditambah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku nas'a as'aluka, memohon kepadamu, al huda, petunjuk, wat tuqa, dan rasa takut, kemauan melaksanakan segala perintahmu dan menjauhi segala laranganmu, wal afafa, kemuliaan, jangan sampai kami menjadi hina. Karena orang banyak mulia, Pak, dengan berdasi, ya bersepatu mewah, keren gitu. Tiba-tiba pakai baju rompi warnanya oranye gitu kan. Itu kan kehilangan kemuliaan. Wal ghina, dan rasa cukup. Bukan kaya, Pak. Ya Allah, aku mohon kepadamu apa? Petunjuk. Kekuatan melakukan perintahmu dan menjauhi laranganmu. Kemudian kemuliaan. Kemudian kecukupan. Bukan kelebihan. Kecukupan. Kalau kelebihan pusing naruhnya juga, Pak. Ya coba Pak Sigit dikasih emas satu gunung. Pusing kan? Kalau sembarangan takut diambil orang. Ya udah cukup aja, enak Pak. Insya Allah. Mau kita ngaji, ongkosnya ada. Mau infak di kajian ada. Mau umroh, Alhamdulillah ada. Walaupun bintang 5 gitu. Salah ya Pak ya? Gitu ya. Jadi cukup aja gitu loh. Kita pengen melakukan kebaikan. Alhamdulillah kok Allah kasih gitu. Saya pengen sodako, ada orang susah. Alhamdulillah kok Allah kasih gitu. Itu loh, rasa cukup kayak gitu. Aduh, nikmat banget. Jadi kadang-kadang kayak gini lah, kita nongkrong gitu ya. Mau pesen makan gitu di salah satu restoran. Duduk gitu. Tiba-tiba kok ada ibu-ibu kok ngojek bawa anaknya gitu loh. Terus saya pengen ngasih, kok Alhamdulillah kok uangnya masih cukup gitu, ada gitu. Yang kayak gitu tuh yang buat kita bahagia, Pak. Bukan yang kelebihan. Nah, itu nikmat banget itu. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Mungkin masih ada satu pertanyaan, silakan. Sebelum kita tutup, Bu Anita Ya sudah buka Ustadz, mau mikrofonnya. tanya. Ini sih sebenarnya pertanyaan receh ya. Jadi sebenarnya kalau kita tuh boleh bersenda gurau di dunia ini, tapi kan ada batasan-batasan juga ya Ustadz, yang katanya nggak boleh ada unsur bohongnya, dusta di dalamnya meskipun itu hanya bercanda. Nah, sebenarnya batasannya apa aja sih Ustadz supaya tetap bercandanya itu apa asik gitu, tapi nggak garing. Makasih Ustadz. Masya Allah. Kan Islam nggak nyuruh kita garing ya pun. Wong Rasulullah aja pernah kok bercanda. Rasulullah itu pernah sampai ketawa itu Bu, kelihatan gigi gerahamnya loh Bu. Jadi orang ini kadang-kadang salah memahami. Seolah Islam itu kaku. Rasulullah pernah senyum, ketawa itu sampai kelihatan gigi gerahamnya. Saking geliknya Nabi gitu loh. Yang digeliin Nabi adalah orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, dia tidak bisa untuk bayar kafarat, lalu kafaratnya dikasih sama Nabi, lalu terus dia bilang, ya Rasulullah, saya kasihnya harus orang miskin apa enggak? Kata Nabi, iya. Lalu terus dia bilang, emang ada orang yang lebih miskin dari saya ya Rasulullah katanya. Saya ini orang yang paling miskin di antara saudara saya dan tetangga saya. Karena itu Nabi kemudian tertawa. Jadi pun bersenda gurau itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang keliru. Selama tidak ada kebohongan di dalamnya, selama senda guraunya tidak hal-hal yang mohon maaf ya, yang jorok gitu ya, yang melanggar syariah. Kan kadang-kadang orang ini suka bersenda gurau, ada nilai ribahnya, ada nilai fitnahnya, ada bohongnya, atau yang disenda guraukan adalah perkara maksiat. Ya, itu yang jangan.
Nah, selebihnya kalau tidak senda gurau tadi bukan yang saya sebutkan tadi dan tidak berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan akan membuat hati juga menjadi mati. Itu saja batasannya ya. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, terima kasih. Ya, Syukran. cukup Mbak Anita ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas ilmunya pada pagi hari ini dan alhamdulillah ini menjadi pendorong kita untuk mengingat akhirat dengan lebih tekun lagi. Amin. Baiklah Ustadz, kita lanjutkan pekan depan dengan surat Al-Buruj Ustadz ya. Insya Allah. Oke, baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan ya Allah, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Kita sampaikan sekali lagi terima kasih pada Ustadz yang sudah memberikan waktu dan ilmunya kepada kita semua, pada Mbak Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom dan juga menayangkan ayat-ayat Al-Quran, kepada Mbak Anita yang sudah membacakan terjemahan, dan Om Eko yang sudah merekam dan insya Allah akan segera mengupload di YouTube kita. Baiklah, untuk menutup kajian kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sigit. Terima kasih Ustaz. Ya, Ustaz, makasih. Sehat ya. Assalamualaikum. Sehat semua, ya mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya. Baik, izin N ya teman-teman. Selamat beraktivitas.